Halo, saya Wisnu Bayu akan membahas soal akan membahas UAS sistem operasi. Nomor satu, apa itu sistem operasi? Jadi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer, sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program aplikasi. Sistem operasi atau operating system atau OS akan muncul dan mulai beroperasi pada perangkat keras ketika proses booting atau ketika komputer dinyalakan. Jadi ini fungsi utamanya yaitu mengelola komponen hardware seperti CPU, memori, hard disk, atau perangkat lainnya. Lalu untuk menampilkan aplikasi dan menjaganya berjalan normal. Lalu menampilkan UI, user interface. Lalu nomor dua, karakteristik dari sistem operasi yang open source dan closed source. Yang open source berarti kodenya dibuka bebas oleh pengembang sehingga bisa dipelajari, diubah, dan dikembangkan oleh orang lain. Sedangkan closed source jadi kodenya tidak dibuka untuk umum sehingga tidak dapat dipelajari dan dimodifikasi oleh sembarang orang. Nomor tiga ada skema dasar sistem komputer. Di sini ada hardware, di dalamnya ada input output, memori sama CPU yang saling interkoneksi. Lalu hardware, di dalamnya ada software eh, berjalan kalau sudah di dalam sistem operasi. Lalu semuanya dioperasikan dengan brainware. Di sini ada manusia, mesin, dan komputer. Untuk menjelaskan perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output ada di nomor 4. Jadi perangkat input itu yang berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Jadi contoh perangkatnya ada mouse, keyboard, dan webcam. Perangkat proses di sini untuk memproses data yang telah diinputkan. Jadi datanya akan diproses oleh komputer. Contoh perangkatnya ada CPU, PSU, sama VGA. CPU sebagai otak otak utama komputer, ada PSU, power supply, jadi untuk membuat yang membuat perangkat mendapatkan daya. Lalu ada video graphic adapter untuk mengelola grafis. Lalu perangkat memori ada random access memory atau RAM, ada read only memory atau ROM, sama ada hard disk. Kalau RAM, jika listrik pada perangkat dimatikan, maka datanya akan hilang.
Kalau ROM, meskipun data dimatikan, meskipun listrik dimatikan, data akan tetap tersimpan. Kalau hard disk, tipe datanya yang tersimpan secara permanen, lalu ditempatkannya di motherboard. Nomor 5 adalah cara menginstal salah satu operating system, yang ini Windows 10. Jadi stepnya ada membuat media instalasi, lalu booting dari instalasi media, setelah itu baru bisa setup Windows. Pertama download instalasi medianya di websitenya Microsoft. Ini software agreement-nya, lalu dipilih create installation. Ini untuk pemilihan bahasa sama arsitekturnya. Di sini memakai yang 64 bit. Untuk media saya menggunakan USB, jadi di sini pilih yang USB. Ini untuk memilih pilihan USB-nya. Setelah itu baru mendownload instalasinya. Yang di sini itu untuk mendownload installation medianya. Kalau yang di sini baru mendownload OS-nya. Ini tampilan saat sudah selesai. Lalu saat sudah booting instalasi media, tampilannya seperti ini. Ini pemilihan bahasa, lalu kode aktivasi. Setelah itu baru memilih install di drive-nya. Ini proses status instalasinya. Setelah sudah sampai yang sini, bisa langsung setup Windows.